Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Maraqil Ubudiyah karangan Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani rahimahullah terhadap syarah terhadap matan Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kita masih di lanjutan adab tidur. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ketika kita mau tidur kita baca ayat kursi, akhir surah Al-Baqarah, Al-Falaq, An-Nas. Ini lanjutannya. Wal ya'khuzkan naumu wa anta ala dzikrillahi ta'ala. Dan hendak mengambil lam amah wal ya'khuzka, hendak mengambil akan dirimu oleh tidur padahal engkau itu dalam keadaan mengingat Allah Ta'ala. Jadi beliau menganjurkan kita terus berzikir sampai tertidur. Begitu maksudnya. Mengambil akan engkau oleh tidur. Wa anta jumlah haliyah padahal engkau itu dalam keadaan mengingat Allah. Nah, sambil terus berzikir, zikir terserah, istighfar, tasbih, tahmid, tahlil sampai kita tertidur. Wal yakun awwaluma yaridu. Ini warada yaridu. Wal yakun awwaluma yaridu ala qalbika 'inda tayaqqudi zikrullahi ta'ala. Dan hendak adalah awalma yang datang ia kepada hatimu ketika terbangun itu zikrullah. Zikra kita baca khabar yakun. Hendak adalah awal perkara yang datang ia kepada hatimu ketika terbangun itu zikrullah, mengingat Allah. Jadi tertidur dalam keadaan mengingat Allah, berzikir, begitu terbangun juga kita langsung dalam keadaan zikir lagi. Begitu bangun di malam hari langsung kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita zikir lagi. Tentunya pertama doa baca zikir bangun dari tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian zikir-zikir yang lain, artinya hati kita selalu zikir dan zikir. Fazalika alamatul hubbi lillahi ta'ala wa alamatu takasyuf. Nah. Wa alamatun takshifu an batinil qalbi. Dan maka demikian tertidur dalam keadaan zikir, begitu bangun dari tidur juga langsung kita ingat Allah, demikian itulah tanda cinta bagi Allah. Alamatul hubbilillah itu tanda cinta bagi Allah Ta'ala. Tanda cinta, tanda kita mencintai Allah, karena itu selalu mengingat Allah. Begitu juga sebaliknya, itu tanda-tanda Allah mencintai kita. Kalau Allah tidak mencintai kita, enggak mungkin Allah menghendaki supaya kita mengingat Allah ketika tertidur dan terjaga. Wa alamatun takshifu. Maka demikian itu tanda yang membuka, tanda an batinil qalbi, dari batin hati. Ya, jadi alamatun kita atas kepada alamatun ini. Tanda cinta Allah, Allah mencintai kita, kita mencintai Allah, dan tanda yang akan membuka tentang batin hati kita. Insya Allah hati kita akan terbuka, makin mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa alat taharah, ini tambahan, dan hendak mengambil akan engkau oleh tidur. Yang pertama, padahal engkau itu dalam keadaan mengingat Allah, wa alat taharah, dan padahal engkau itu dalam kondisi suci. Ya, jadi wa alat taharah atah kepada ala zikrillah. Tidur dalam keadaan suci dan dalam keadaan mengingat Allah. Suci dari minal hadasa ini, dari dua hadas, kecil dan besar. Juga suci dari penyakit hati, karena beliau sudah menjelaskan di atas bahwa ketika kita mau tidur, kita mohon ampun kepada Allah, memaafkan semua orang-orang yang mendalimi kita. Ya. Faman fa'ala zalik, maka barang siapa yang memperbuat ia akan demikian. Demikian maksudnya at-taharah indan naum. Jadi demikian di sini beliau mengembalikan dhamirnya satu doang. Bukan zikrullah dalam keadaan tertidur, tapi taharah doang, kama fil ihya, sebagaimana dalam kitab ihya. Faman fa'ala zalik, maka barang siapa yang memperbuat ia akan demikian. Artinya suci ketika tidur.
Araja biruhihi ilal arsy, niscaya naik ia dengan ruhnya ke arasy. Ruh kita melambung tinggi menuju aras. Wa kutiba musallian ila ayyastaiqidha, dan dituliskan akan dia hal keadaan dia itu musallian, sebagai orang yang salat, ila ayyastaiqidha, hingga terbangun ia. Tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan mengingat Allah, walaupun tertidur kita dianggap sebagai orang yang salat. Ya. Wa kanat ru'yahu shadiqatan, dan adalah mimpi-mimpinya itu benar. Andaikan kita bermimpi dalam tidur, insya Allah mimpi kita jadi benar. Begitu. Wa illam yanam ala taharatin fatilkal manamatu azghasu ahlam. Ya. Maka jika tidak tidur ianya seseorang ala taharah, di atas kesucian, tidak tidur ia di atas suci, tidak tidur dalam keadaan suci dari dua hadas. Fatilkal manamat, maka bermula demikian mimpi-mimpi. Nah, maka bermula demikian mimpi-mimpi itu azghasu ahlam. Ya, itu apa namanya? Azghas itu cabang-cabang. Itu cabang-cabang azghas kita artikan campur aduk. Apa arti yang cocok? Bunga tidur apa gimana? Jadi adghas itu apa namanya? Jamak dari dirsun. Dirsun itu artinya campur baur. Jadi mimpi yang campur baur enggak jelas. Ya. Maka bermula demikian mimpi-mimpi itu azghasu ahlam. Itu campur baur dari mimpi-mimpi. Jadi mimpi yang teraduk-aduk enggak jelas. Ya, bahkan mimpi, tanda-tanda mimpi itu enggak benar, begitu kita bangun pagi mimpi itu enggak jelas lagi, cepat terlupakan. Jadi enggak jelas. Nah, mimpinya enggak jelas. Nah, itulah namanya azghasu ahlam. Mimpi yang campur baur, yang enggak jelas, sepotong-sepotong. Enggak bisa ditakwil. Nah, ini ada sambungannya. Fatilkal manamat, maka bermula demikian mimpi itu campur baurnya mimpi, la tasduku, yang tidak benar ya. Nah, itu mimpi tidak benar. Wa hadza uridu bihi taharatul batini wad dhahiri jami'an. Bermula ini itu dimaksudkan dengannya ini akan kesucian batin dan zahir jami'an semuanya. Jadi tadi di atas, barang siapa yang memperbuat ia akan demikian. Demikian suci ketika tidur. Orang yang suci ketika tidur. Jadi di atas beliau menyatakan suci dari dua hadas. Hadas kecil, hadas besar. Plus suci batin juga. Nah itu. Makanya wahaza uridu bihi, bermula ini itu dimaksudkan dengannya ini akan taharatul batin. Suci batin, suci zahir semua. Suci dari hadas kecil, hadas besar juga batin kita, penyakit-penyakit, kedengkian, iri, segala macam sudah kita buang. Wa taharatul batini hiyal mu'assiratu fi inkishafi hujubil ghaib. Dan bermula kesucian batin, dianya kesucian batin itulah al-mu'assirah. Itu yang sangat mempengaruhi pada terbukanya hijab-hijab gaib. Jadi sebenarnya kesucian batin itu jauh lebih penting. Itu yang sangat menentukan tentang terbukanya hijab dari hati kita. Nah, lanjut, kita sudah tertidur. Fa idza staiqadta litaquma farji ila ma arraftuka awwalan. Maka apabila engkau terbangun, istaiqadta mukhatab, maka bila engkau terbangun, litaquma, supaya engkau berdiri, atau supaya engkau berdiri melaksanakan apapun, misalkan bangun untuk salat, maka apabila engkau terbangun litaquma, supaya engkau berdiri untuk melaksanakan tugas-tugas, farji, maka kembalilah kamu ila ma'arraftuka, kembalilah kamu kepada apa saja yang telah saya perkenalkan, arrafa, kepada apa saja yang telah saya perkenalkan kepada engkau awalan, terlebih dahulu. Artinya, ketika kita terbangun dari tidur, mau salat subuh misalkan, kita kembali lagi mengamalkan segala wirid zikir-zikir yang sudah beliau jelaskan di awal bab. Fi babi adabil istiqat. Nah, kepada apa yang telah saya perkenalkan kepada engkau terlebih dahulu pada bab adab-adab bangun. Bi antaqula, dengan bahwa engkau berkata, pertama kita baca doa bangun tidur dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ila akhiri ma dzakarahul musannif min adiyatit tayaqqud.
hingga akhir ma yang menyebutkan akan nyama oleh musannif dari doa-doa bangun. Jadi kembali lagi kita ke bab belakang. Wadawim ala hadat tartib, dan mudawamahlah kamu. Wadawim fi'il amar, kontinulah kamu. Ala hadat tartib, di atas ini aturan. Apa maksud tartib di sini? Ail musbati. Ail musbati fi hazal kitab minal wadhaif. Tetapkan olehmu, kontinulah kamu untuk beramal ala hadat tartib, di atas ini aturan. Al-musbati, aturan yang telah disebutkan, yang telah dituliskan, musbat kita baca, yang telah dituliskan, disebutkan dalam ini kitab minal wadhaif, dari berbagai macam kegiatan. Walaisal muradu bitartib huna khususa taqdimi syai' ala ghairi. Dan bukanlah yang dimaksud dengan tartib di sini itu khususa takdim. Itu khusus mendahulukan sesuatu di atas lainnya sesuatu. Kan ada juga arti tartib itu berarti yang dahulu didahulukan, yang belakang dibelakangkan. Jadi tartib di sini bukan itu maksudnya. Maksud beliau menganjurkan kita untuk mengamalkan segala wirid-wirid, aturan-aturan yang sudah beliau jelaskan dalam kitab ini. Dari mulai bangun tidur hingga tertidur kembali, semua wirid yang di belakang kita amalkan semuanya. Walaupun kadang bertukar-tukar, ya nggak apa-apa. Karena doa tidur banyak misalkan kan, kadang yang satu kita dahulukan dari yang lain, ya nggak apa-apa. Karena tartib yang dimaksud bukan tartib harus mendahulukan yang dahulu, membelakangkan yang belakang. Wadawim ala hadza tartib baqiyata umrik. Dawamkan olehmu atas ini tertib baqiyata umrik, akan sisa umurmu. Artinya terus kita amalkan. Semenjak kita belajar kitab ini, kita udah tahu doa-doa, kita amalkan sampai kita meninggal. Fa in syakka. Fa in syakka. Syakta, fa in syakta. Fa in syakkat. Fi'il madhi. Fa in syakkat alaikal mudawamatu alal istighali bil wadhaifil madzukurah fasbir sabral marid ala miraratid dawai intidharan lisyifa. Fa in syakkat alaika, maka jika sukar kepadamu oleh continue, oleh terus menerus, oleh mudawamah alal istighal, kepada berbimbang dengan ini kegiatan-kegiatan yang disebutkan, fasbir, maka sabarlah kamu, sabral madid, akan sebagai sabarnya orang yang sakit, ala miraratid dawa, sabar atas pahitnya obat, intidharan lisyifa, karena menanti bagi kesembuhan. Andaikan sukar bagi kita untuk mengamalkan semua wirid yang sudah beliau jelaskan di sini. Syakkat alaikal mudawamah, sukar untuk kita dawamkan dengan zikir-zikir atau kegiatan yang sudah beliau jelaskan. Maka beliau menganjurkan kita supaya kita bersabar. Kita harus memaksakan diri maksudnya. Jadi fasbir itu bersabarlah kamu, paksakan dirimu untuk terus mengamalkan. Seperti sabarnya orang sakit atas pahitnya obat. Orang yang sedang sakit, betapapun pahit obat, dia akan rela untuk minum obat karena mengharapkan kesembuhan. Begitu juga kita memaksakan diri untuk mengamalkan zikir-zikir yang ada di sini. Dengan harapan lama-lama akan menjadi tabiat, akan enak. Watafakkar fi qasri umrik, dan berpikirlah kamu pada pendeknya umurmu. Artinya jangan tunda-tunda lagi, karena umur itu nggak lama. Begitu juga orang sakit minum obat kan nggak, besok dah minum obat, nggak bisa. Sekarang ke dokter dapat obat, kita langsung minum, nggak mungkin menunda, karena kita pengen mengharapkan kesembuhan. Watafakkar fi qasri umrik, berpikirlah kamu pada pendeknya umurmu. Wa in aishta masalan mi'ata sana, sekalipun engkau hidup misalnya 100 tahun. In ghayah, bermula in itu ghayah. Jadi ini maksudnya ghayah kepada watafakkar. Berpikirlah kamu dalam pendeknya umurmu sekalipun hidupmu 100 tahun. Walaupun kita hidup 100 tahun itu tetap pendek. Karena dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Fahiyal mi'atu qalilatun bil idhafah ay bin nisbati ila muqamik bi dhammil mimi ay iqamatik fid daril akhirah. Jadi fahiyah ini fa ta'lil. Berpikirlah kamu dalam pendeknya umurmu sekalipun engkau hidup 100 tahun. Kenapa umurmu pendek walaupun 100 tahun? Fahiyah, karena dianya 100 tahun itu qalilatun, itu sedikit, bil idhafah, dengan dibandingkan kepada tinggalmu di negeri akhirat. 100 tahun di dunia dibanding dengan akhirat nggak ada apa-apanya. Jadi muqamik kita baca. Karena dari aqama yuqimu iqamah, muqamik, kepada tinggalnya dirimu.
fid daril akhirah, di negeri akhirat, abadul abad. Dan dianya negeri akhirat itu abadul abad, selama-lamanya. Nah, jadi wahiyya abadul abad kita tahu pada fahiyya ini jadinya ta'lil juga, karena akhirat itu abadi, itu maksudnya. Makanya beliau menganjurkan berpikirlah pada pendeknya umurmu, sekalipun engkau hidup 100 tahun, karena 100 itu sedikit bila dibanding dengan kehidupan akhirat, karena akhirat itu abadal abad, abadul abad, selama-lamanya. Nah, la nihayatalaha. Arti abadul abad, tidak ada penghabisan laha baginya akhirat. Qauluhu wahya fi mahallit ta'lil. Bermula ucapannya musannif wahya ini wahya abadul abad. Nah, itu fi mahallit ta'lil, pada kedudukan ta'lil. Kaqaulihi sabikan, sama seperti ucapannya musannif terdahulu fahiyya qalilatun. Jadi fahiyya qalilatun, wahiyya abadul abad, sama karena wahiyya ini atah kepada fahiyya, jadi ta'lil. Wa ta'ammal annaka kaifa tatahammalul masyaqqata waz-zulla fi talabid dunya minal amwali syahran aw sanatan raja'a an tastariha biha 20 sanatan masalan. Wa ta'ammal, berpikirlah kamu bahwa sungguh engkau itu kaifa tatahammalu, bagaimana engkau menanggung akan berat, wazulla akan kehinaan dalam mencari dunia dari harta-harta sebulan atau setahun, raja'a karena mengharap bahwa tastariha engkau bisa istirahat biha dengannya dunia 20 sanatan 20 tahun masalan misalnya. Jadi beliau membandingkan begini. Ketika kita sukar untuk mengamalkan zikir-zikir ini, kita bayangkan, ya kan? Kita bayangkan tentang dunia. Bagaimana kita sanggup menanggung derita? Betapa lelahnya kita bekerja. Kadang kita terhina dalam mencari dunia, kita rela. Kita bekerja sebulan, setahun. Nggak apa-apa kita menderita sebulan, setahun karena berharap bisa istirahat dengan dunia harta yang kita dapatkan. Misalkan kita bisa beristirahat selama 20 tahun ketika kita pensiun. Begitu juga, walaupun berat-berat zikir tadi, kita berharap dengan zikir kita yang sedikit, amal kita yang sedikit, kita akan selamat di akhirat nanti. Begitu beliau menganjurkan kita untuk membandingkannya. Fa kaifa la tatahammalu zalikal masyaqqata fil ishtighali bil wadhaif wazulla fi adami tahsilid dunya ayyaman qalaila. Maka bagaimana engkau tidak sanggup menanggung akan demikian derita dalam menyibukkan diri dengan berbagai macam kegiatan. Ya. Maka bagaimana bisa engkau tidak sanggup menanggung akan demikian masyakkah, akan demikian kehinaan fi adami tahsilid dunya, dalam tidak mendapatkan dunia, ayyaman qalaila, akan beberapa hari yang sedikit. Jadi qalaila muddata hayatika fid dunya, yaitu masa kehidupanmu di dunia, raja al istirahah abadal abad, karena mengharapkan ketenangan abadal abad sepanjang masa. Jadi beliau membandingkan tadi. Kalau untuk urusan dunia saja kita sanggup menahan derita selama 20 tahun bekerja demi pensiun di masa tua, maka bagaimana engkau tidak sanggup menanggung derita? Maka bagaimana bisa engkau tidak sanggup menanggung derita dalam beramal dengan berbagai macam zikir yang sudah beliau jelaskan, dalam menanggung kehinaan umpama tidak mendapatkan dunia, hanya beberapa hari yang sedikit saja dalam kehidupan kita karena mengharap untuk bisa damai di akhirat nanti. Fad dunya wa ma fiha bin nisbah li sawabil akhirah aqallu qalil, karena bermula dunia dan apapun yang ada dalamnya dunia, bin nisbah dengan dibandingkan bagi pahala akhirat itu aqallu qalil, itu sedikit sekali. Aqallu, sedikit dari yang sedikit. Nah, dunia dibandingkan akhirat enggak ada apa-apanya. Wala tutawil amalak, dan janganlah engkau memanjangkan akan angan-anganmu. Jangan terlalu panjang angan-angan. Berangan-angan boleh, jangan panjang-panjang. Wala tutawil amalak, janganlah engkau memanjangkan akan angan-anganmu fi annaka ta'ishu syahran masalan, pada bahwa sungguhnya engkau akan hidup sebulan misalnya. Bahkan sebulan saja di sini beliau melarang. Jangan kita membayangkan kita masih berumur panjang, mungkin bisa hidup sampai tua. Hidup dari sehari ke sehari kalau menurut tasawuf. Ya, siapa tahu besok kita sudah meninggal. Ya. Kenapa beliau melarang? Janganlah engkau memanjangkan akan angan-anganmu, fayasqula alaika amaluk, maka akan beratlah kepadamu oleh amalmu. Jadi kalau kita merasa masih banyak waktu, segala pekerjaan terasa berat, alah besok aja gitu. Wa tusawifu bil amali nafsik,
dan akan engkau tunda dengan watusawifu bil amali nafsuka, dan akan menunda dengan beramal oleh dirimu. Jadi kalau kita panjang angan-angan, pasti berat untuk melakukan satu pekerjaan, apalagi wirid, dan diri kita akan menundanya. Besok aja dah. Watusawifu bil amali nafsuk fa'il tusawifu, dan akan menunda dengan beramal oleh dirimu. Waqad karubal mautu, padahal telah dekatlah kematian. Kita masih panjang angan-angan, padahal kematian itu dekat. Arti dekat maksudnya gimana? Karena kematian bisa datang kapan saja. Sesuatu yang bisa datang kapan saja, nggak ada waktu tertentu, namanya dekat. Jadi yang jauh itu sesuatu yang nggak mungkin datang, baru disebut jauh. Waqad karubal maut, dan padahal dekatlah oleh kematian. Kenapa kematian itu dekat? Li'anna zikral maut yujibut tajafi. Nah, ini bukan alasan ini. Tadi janganlah engkau memanjangkan akan angan-anganmu, maka berat kepadamu oleh amalmu, padahal sungguh telah dekatlah oleh kematian. Kematian telah dekat. Artinya di sini semacam ada anjuran untuk mengingatkan kematian. Kenapa kita harus mengingat kematian? Li'anna zikral maut. Jadi sesuai dengan ta'lil, karena mengingat kematian itu yujibut tajafi andadil maghrur. Itu mewajibkan ia atau menyebabkan ia akan merenggangkan diri dari negeri penuh tipuan. Kalau kita suka mengingat kematian itu menyebabkan kita untuk enggak terlalu betah, enggak tertipu, agak sedikit menjauh dari dunia yang penuh tipuan ini. Wa yataqaddal isti'dadu lil akhirah. Wa yataqaddal isti'dada lil akhirah, atau kepada yujib. Karena bersungguh mengingat kematian itu yataqadda, menghendaki ia akan persiapan untuk akhirat. Kalau orang mengingat mati, mau tidak mau biasanya akan mempersiapkan bekal. Ini kalau besok mati bagaimana? Enggak ada teman di kuburan. Jadi kita akan mempersiapkan bekal untuk akhirat. Wal ghaflatu anil mauti tad'u ilal inhimaki fi syahawatid dunya, dan bermula lupa dari mati. Lalai dari kematian. Semua orang percaya mati, cuma kadang kita malas mengingat kematian. Nah, ini namanya ghaflah. Lalai dari mengingat mati, itu tad'u, mengajak ia kepada tenggelam dalam syahwat dunia. Kalau kita merasa panjang umur nggak mati-mati, ya sibuk dengan syahwat kita. Jadi pengen memuaskan diri terus. Kembali ke matan, wala tutawil amalak, janganlah engkau memanjangkan akan angan-anganmu, maka akan berat kepadamu oleh amalmu, padahal sungguh telah dekatlah oleh kematian. Tapi bagaimana juga waqul fi nafsik, katakan olehmu pada dirimu, inni attahammalul masyakkatal yauma, sesungguhnya aku akan menanggung akan beban masyakkah, beban derita. Sesungguhnya aku akan menanggung beban pada hari ini. Fala'alli amutul lailah, maka barangkali saja aku akan mati pada malam ini. Aku menahan derita dengan zikir sebentar, zikir sebelum tidur, dan seterusnya. Aku menanggung beban sedikit untuk hari ini, siapa tahu malam ini aku akan meninggal. Fala'alli, barangkali saja aku akan mati pada malam ini. Ya, jadi beliau menyatakan, inni atahammalul masyakkah, kita katakan, sesungguhnya aku akan menanggung derita pada hari ini, derita fistighalil aurat, dalam menyibukkan diri dengan wirid-wirid. Barangkali saja aku akan mati pada malam ini. Kalau aku mati pada malam ini sementara aku sudah berwirid, fatakunul auradu zakhiratan li, maka jadilah wirid-wirid itu sebagai zakhirah, sebagai tabungan kebaikan untukku. Nah, itu kita katakan pada diri kita. Kita tambah lagi, wa asbirul lailata, aku bersabar pada malam ini. Bersabar atas apa? Ala tahammuli miraratis sahri fil ibadah, atas menanggung pahitnya begadang dalam ibadah. Ketika malam kita bangun untuk tahajud, kadang kan badan kita malas, nafsu kita malas. Kita katakan, asbirul laila, aku bersabar pada malam ini. Ala tahammuli miraratis sahri, terhadap menanggung pahitnya begadang dalam ibadah. Fala'alli amutu gadan, barangkali saja aku akan mati esok. Kalau aku sudah menahan, bersabar untuk tetap ibadah di malam ini, misalkan aku mati esok, fatakunul ibadatu zadan li fil akhirah, maka adalah ibadah itu menjadi bekal bagiku dalam
kehidupan akhirat. Nah, jadi kembali lagi, ini baru ta'lil ini. Jadi beliau menyatakan, janganlah engkau memanjangkan akan angan-anganmu, maka berat kepadamu oleh amal. Padahal sungguh telah dekatlah kematian. Katakan pada dirimu, aku menanggung beban pada hari ini. Barangkali saja aku akan mati pada malam ini. Aku bersabar pada malam ini. Barangkali saja aku akan mati esok. Kenapa kita harus jangan memanjangkan angan-angan? Kenapa kematian itu begitu dekat? Kenapa kita harus bersabar? Fa innal mauta la yahjumu. Karena sesungguhnya kematian itu la yahjumu. Dengan dhammah jim, la yadkhulu, karena sesungguh kematian itu tidak masuk ia fi waktin maksus, pada waktu khusus. Kematian itu datang enggak ada ketentuannya. Tanggal bulan jam sekian dia akan datang, enggak. Jadi kematian itu datang enggak ada waktu khusus. Maksud enggak ada waktu khusus apa? Bisa datang kapan saja ini. Bal yadkhulu fi kulli waqtin wa halin maksusin. So, ini wahalin lain. Bahkan yadkhulu datang ianya kematian, masuk ianya kematian fi kulli waqtin dalam setiap waktu. Kapan saja bisa malam, bisa siang. Wahalin maksus, atau kepada waktin maksus. Sesungguhnya kematian itu tidak datang ia pada waktu khusus, tidak pula pada kondisi khusus. Enggak harus orang sakit yang meninggal maksudnya. Bal fi kulli halin. Bahkan kematian itu bisa datang dalam setiap keadaan, minas sihhati, daripada sehat, kemudian wal maradi, daripada sakit, wal ghaflati, daripada lalai, wal zikri, dan daripada zikir. Kematian bisa saja datang dalam keadaan kita sehat atau sakit atau lalai, atau dalam keadaan zikir mengingat Allah, bisa. Wasinnen maksusin, atau kepada atas tadi. Sesungguhnya kematian tidak datang ia pada waktu khusus, pada keadaan khusus, dan pada usia khusus. Enggak ada usia untuk mati, itu enggak harus tua. Bal yadkhulu fis sibyani wasyabani wasyuyuh. Bahkan masuk ianya kematian, datang ianya kematian dalam masa kecil, dalam masa muda, dan dalam masa tua-tua. Artinya datang ia pada anak kecil, pada pemuda, dan pada orang-orang tua. Sibyan ini bukan masa kecil, tapi anak kecil, pemuda, orang tua, semuanya bisa mati. Fala budda min hujumihi, maka tidak boleh tidak daripada kedatangannya kematian, ail mauti ala kulli halin, di atas setiap keadaan. Jadi kematian itu memang dekat dalam arti bisa datang kapan saja. Karena dia bisa datang kapan saja, fal isti'dadu lahu aula minal isti'dadi lid dunya. Karena itu maka bermula persiapan, tahayyu, isti'dad tahayyu, maka bermula mempersiapkan diri lahu baginya kematian itu lebih utama, ahaku lebih berhak, minal isti'dadi lid dunya, dari mempersiapkan untuk urusan dunia. Nah, jadi lebih utama kita mempersiapkan diri untuk bekal akhirat daripada untuk urusan dunia. Dunia di sini maksudnya dunia yang lebih dari kebutuhan. Wal muradu bid dunya huna az-zaidu ala qadril hajah. Bermula yang dimaksud dengan dunia di sini yaitu yang lebih dari kebutuhan. Nah, lebih baik mempersiapkan bekal untuk akhirat daripada mencari dunia sebaik-baiknya. Adapun dunia untuk kebutuhan kita yang pokok ya, mesti juga. Maka bermula mempersiapkan diri untuk kematian lebih utama dari mempersiapkan diri untuk dunia. Wa anta ta'lam, padahal engkau tahu ilmal yakin, akan pengetahuan yang yakin. Apa yang engkau tahu? Annaka la tabqa fiha, wasungnya engkau itu tidak akan hidup dalamnya dunia, dari dunia, illa muddatan yasirah, kecuali masa yang sedikit. Lebih utama mempersiapkan diri untuk akhirat daripada dunia, karena kita yakin benar kan, kita enggak akan tinggal di dunia selama-lamanya. La tabqa fiha, engkau tidak akan tinggal di dalamnya negeri dunia, illa muddatan yasirah, kecuali hanya masa yang sedikit, qalilah, sedikit. Wala'allahu lam yabqa min ajalika illa yaumun wahid. Wala'allahu, dan barangkali saja itu tidak tersisa dari ajalmu, muddati hayatika, dari masa hidupmu, kecuali yaumun wahid, satu hari doang. Siapa tahu umur kita cuma sehari lagi, au nafsun wahidun, atau satu nafas lagi. Faqaddir haza, maka takdir, ukur olehmu. Faqaddir haza, bayangkan olehmu. Jadi muqaddar itu kan niat kalau in Arab. Jadi faqaddir haza, maka niatkan olehmu akan ini, bayangkan olehmu akan ini, kira-kirakan olehmu akan ini. Ini apa? Hujumal maut, akan kedatangan kematian, fi lahdatika, dalam waktumu, au fi waktika. Lahdah ini dalam nafasmu,
akan kedatangan kematian dalam detikmu, au fi waktika, atau dalam waktumu, fi qalbika kulla yaumin, dalam hatimu setiap hari. Jadi beliau faqaddir hadza, bayangkan olehmu akan ini, bahwa kematian bisa datang kapan saja. Takdirkan olehmu akan ini datangnya kematian, fi qalbika, dalam hatimu, kulla yaumin, setiap hari. Nah, setiap hari kita membayangkan bagaimana kematian itu bisa datang kapan saja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tuhfatul mu'minil maut. Tuhfah ini hadiah. Hadiah untuk orang yang beriman itu kematian. Kematian itu hadiah. Nah. Wa inna ma qala hadza li anna dunya sijnul mu'minin. Hanya saja berkata ianya Nabi akan ini. Kenapa Nabi menyatakan kematian itu hadiah? Inna ma qala, hanya saja berkata ya Nabi akan ini li anna dunya, karena dunia itu sijnul mu'min, penjaranya orang yang beriman. Kenapa dunia ini penjara? Li idz la yazalu fiha fi ta'bin min tahammuli masyaqqati nafsihi wa kasri syahwatihi wa mudafa'ati syaitanihi. Nah, karena la yazalu, senantiasa ianya si mukmin, fiha, dalamnya dunia, fi ta'bin, dalam kelelahan. Jadi dunia ini disebut penjara karena kita selalu lelah di dunia. Idz la yazalu, karena senantiasa ianya si mukmin dalam dunia itu dalam kelelahan. Lelah akibat apa? Min tahammuli masyaqqah, daripada menanggung beratnya diri, beratnya nafsu. Kita harus berjuang kan untuk melawan hawa nafsu. Wa kasri syahwati, dari mengalahkan syahwatnya, mudafaati, dari menolak syaitannya. Di dunia kita harus berjuang supaya tidak diganggu oleh setan, tidak terpengaruh dengan hawa nafsu, makanya berat. Ya. Fal mautu itlaqun lahu min hadzal azab, maka bermula kematian itu kebebasan. Itlaq itu kebebasan, maka bermula kematian itu kebebasan baginya si mukmin, min hadzal azab, daripada ini siksa. Berjuang tadi beban berat melawan setan. Begitu kita mati, kita terbebas dari semuanya, makanya disebut hadiah. Wal itlaqu tuhfatun, nah, maka dan bermula kebebasan itulah tuhfah. Apa arti tuhfah? Ai hadiyatun fi haqqih, menjadi hadiah pada haknya si mukmin. Nah. Wa kana Rabi' bin Khaisam yaqul, adalah Rabi' ibnu Khaisam berkata ia, lau faraka zikral mauti qalbi sa'atan wahidatan la fasadata. Lau faraka zikral maut, jikalau meninggalkan akan mengingat kematian qalbi, oleh hatiku, qalbi fa'il faraka, jikalau meninggalkan akan mengingat kematian oleh hatiku, sa'atan wahidah, sejam saja, la fasada, sungguh rusak ianya hati. Begitu kata Rabi' bin Khaisam. Andaikan hatiku tidak mengingat kematian sedetik saja, dia akan rusak, akan terpengaruh dengan duniawi. Masih panjang? 32. Masya Allah, dikit lagi. Wakallif ay ihmal ala masyakkah. Wakallif, paksakan olehmu, alamat ihmal ala masyakkah, dorong olehmu di atas kesukaran. Nafsaka, akan nafsumu, jiwamu. Kalif, paksakan olehmu akan dirimu, as-sabra, akan bersabar, ala ta'atillah, untuk taat kepada Allah Ta'ala, yauman fa yauman, sehari demi sehari. Waktan ba'da waktin, sewaktu sesudah waktu. Jadi kita paksakan untuk terus taat. Faqauluhu nafsaka maf'ulun awal, maka bermula ucapan yang musannif, nafsaka itu maf'ul yang pertama, nafsak. Was-sabra maf'ulun sanin, dan bermula sabra itu maf'ul yang kedua. Paksakan olehmu akan dirimu akan bersabar. Dua maf'ul. Anna kallafa yata'addi lisnaini, karena kallafa itu muta'addi ya bagi dua maf'ul, kama huwa mafhumun, sebagaimana yang dia nyama itu dipahami dari kamus Misbah. Fa innaka, kenapa kita harus memaksakan diri untuk selalu taat? Fa innaka law, ini di atas tadi, bukan ilat ini. Jadi beliau tadi di atas kan menyuruh kita untuk membayangkan kalau kematian itu bisa datang kapan saja. Kenapa? Fa innaka law lam takdir, law lam tuqaddir, karena sesungguhnya engkau itu jikalau tidak engkau membayangkan, law lam tuqaddir, jikalau engkau tidak membayangkan akan masuknya kematian kepadamu baghtatan, secara tiba-tiba, bal qaddartal baqa'a, bahkan engkau membayangkan akan kekal di dalam dunia 50 sanatan, selama 50 tahun misalnya,
wa alzamtaha sabra, dan engkau lazimkan, engkau paksakan akannya nafsu akan sabar ala taatillah, kepada taat kepada Allah Ta'ala, nafarat, niscaya nafarat, tilkan nafsu, lari ianya nafsu, jazaat, membantah ianya nafsu. Nah itu maksudnya. Jadi kalau kita membayangkan kematian dekat, begitu kita ajak diri kita untuk taat, dia tunduk biasanya. Tapi fa innaka law lam tuqaddir, jikalau engkau tidak membayangkan kematian itu bisa datang kapan saja, tapi engkau membayangkan hidupmu akan lama, masih ada usia 50 tahun lagi. Kemudian kita paksa diri kita untuk sabar melaksanakan taat, zikir segala macam, nafarat, larilah oleh demikian nafsu, jazaat, protes ya, enggak mau taat, kan masih ada waktu esok. Wasta'sad, membandel ya, asad ini maksiat, membandel ya, ingkar ya. Wasta'sad, bagaimana cara membaca wasta'sad? Bitakdimil ain, dengan mendahulukan ain di atas sad, ay khalafat, menyalahi ya nafsu, membantah ya, enggak mau kita ajak kepada taat, ay khalafat, menyalahi. Wa fi ba'din nusakhi wastas'abad, dan dalam sebahagian niskah itu wastas'abad. Kalau di sini duluan in, niskah yang lain duluan sad. Kalau wastas'abad bis sad, dengan sad falain, maka in, sad in fal muwahhadah, maka ba bertitik satu. Wahada asan, di ini itu lebih bagus. Jadi wastas'abad ini lebih bagus. Wastas'abad lebih bagus. Apa arti istas'abad? Sukar. Su'abah kan sukar. Dan sukar ianya nafsu. Nah, artinya apa? Wajadatin nafsu sa'ban, mendapati oleh nafsu akan kesukaran, alaika, kepadamu. Jadi sukar, kalau kita membayangkan usia kita panjang, sukar untuk diajak taat. Nah, mendapati oleh nafsu akan kesukaran kepadamu. Li'annaka qaddarta ba'dal maut. Bu'da, bukan ba'da. Nah, kenapa sukar nafsu enggak mau ikut? Li'annaka qaddarta, karena engkau tadi qaddarta, engkau membayangkan bu'dal mauti, akan jauhnya kematian. Karena mati masih jauh, berarti kan masih banyak kesempatan. Akhirnya kita santai-santai. Fa in fa'alta zalik, maka jika engkau telah memperbuat akan demikian. Demikian apa? Taklifa nafsika sabra ala ta'ah, akan memaksakan dirimu akan bersabar atas taat. Farahat indal mauti, farahta indal mauti, farhan la akhiralah. Niscaya engkau akan gembira ketika kematian, farhan akan kegembiraan, la akhiralah, kegembiraan yang tidak akhir baginya, kegembiraan selama-lama. Bila engkau melakukan akan demikian, kita memaksa diri kita selama di dunia untuk taat, ketika kita mati kita akan bahagia. Kenapa bahagia? Biru ayatika mahallaka fil jannah, dengan sebab melihatnya dirimu akan tempatmu dalam sorga. Nah, kenapa kita tempat dalam surga? Li'annaka qad ista'dadta lil akhirah, karena engkau sungguh telah mempersiapkan untuk akhirat. Bil ibadati, dengan cara beribadah, wa tahzibin nafsi, dan dengan cara mendidik jiwa kita, membersihkannya dari berbagai macam penyakit. Wa in sawafta bit ta'ah, dan jika engkau menunda-nunda dengan ketaatan, wa tasahalta laha, dan engkau meremehkan. Tasahal juga memudah-mudahkan. Wa in sawafta, jika engkau menunda-nunda dengan ketaatan, wa tasahalta, menganggap mudah dengan baginya ketaatan, ja'akal maut, niscaya datang kepadamu oleh kematian baghtatan, secara tiba-tiba, fi waqtin la tahtasibuhu, pada waktu yang engkau tidak menduga akannya waktu. Kalau kita menunda-nunda taat, menganggap remeh, misalkan kematian datang tiba-tiba, datang pada waktu yang tidak kita bayangkan, bagaimana? Kita akan merugi nanti. Wa tahsaharta, dan engkau akan menyesali. Jadi la tahtasibuhu artinya la ta'rifu annal mauta ja'aka fi dzalkal waqt. Tidak engkau mengetahui bahwa sungguh kematian itu datang ia kepadamu pada demikian waktu. Artinya tidak menduga, kan? Engkau tidak tahu kematian datang kepadamu pada demikian waktu. Artinya engkau tidak mengiranya. Arti tahtasibu itu pada waktu yang engkau tidak mengira akannya. Wa tasaharta bil ha'il muhmalah, watasaharta, dan engkau akan menyesal. Hazinta, engkau akan gundah. Tahasuran la akhiralah, akan penyesalan yang tidak akhir baginya penyesalan. Ini masih berkaitan jika engkau menunda-nunda taat, meremehkan taat, kematian datang tiba-tiba pada waktu yang kita tidak menduga, kita akan menyesal penyesalan yang tidak ada akhirnya. Kenapa kita menyesal? Li'inhimakika fid dunya, karena tenggelamnya dirimu dalam dunia. Walittiba'ika syahwatika,
karena mengikutinya dirimu akan syahwat-syahwatmu. Wa inda sabah yuhmadul qaumus sura, dan ketika subuh yuhmidu, dan ketika subuh yuhmidul qaumas sura, memuji oleh kaum akan sura. Sura ini maksudnya berjalan di malam hari. Ketika kita berjalan di malam hari, begitu subuh kita sudah sampai ke tempat tujuan, kita merasa senang. Nah, bahagia di subuh. Begitu juga ketika kita di dunia beramal, di akhirat nanti kita akan bahagia, begitu maksudnya. Wa indas sibah, ketika pagi tiba, yuhmidul qaumu, memuji oleh kaum akan sura. Bagaimana membaca surah bidhammis sin, dengan dhammah sin, wa fathira, dan dengan fathah ra. Wa ma'nahu fil asli, bermula maknanya surah pada asal itu asairu awalul laili, bermula berjalan pada awal malam, wa ausatahu, dan pada pertengahannya malam, wa akhirahu, dan pada akhirnya malam. Nah, bermula maknanya ini. Bermula maknanya surah pada asalnya itu as-saira, berjalan pada awal malam. Jadi surah itu berjalan di awal malam, atau di pertengahan malam, atau di akhir malam. Kama fil misbah, sebagaimana dalam kamus misbah. Wal muradu bizalik, bermula maksud dengan demikian itu at-ta'atu fi zalikal waqti, taat pada demikian waktu. Artinya kalau sekarang kita taat, insyaallah besoknya begitu meninggal kita akan bahagia. Wa qauluhu yuhmidu bi dhammil ya'i wal ha, dengan dhammah ya, yuh, dan dengan ha yang sukun, wal ha is-sakinah, yuh, wa kasril mim, dan dengan kasrah mim, yuhmid. Kama dhabata bihi bidzalika syekhuna Yusuf Sambalawi, sebagaimana yang mendhabit akan yama dengan demikian oleh guru kita Yusuf Sambalawi. Artinya dari bab ahmada yuhmidu, wa huwa muwafiq lis-sihah wal misbah, dan dianya dhabit Syekh Yusuf Sambalawi itu yang sesuai lis-sihah bagi kamus sihah dan bagi kamus misbah. Wal makna, bermula makna itu annal ibadal ladzina ishtaghalu bil ibadah fil laili sarat ibadatuhum ilal hamdi. Bahwa sungguh hamba-hamba Allah alladzi ishtaghalu, yang sibuk mereka dengan beribadah di malam, sarat ibadatuhum, niscaya jadilah ibadah mereka ilal hamdi, kepada pujian. Wajaduha, dan mereka akan mendapati akannya ibadah mahmudatan, akan yang terpuji. Ya, ibadah sekarang kita akan bahagia esok hari. Kama annasairina fil laili, sebagaimana bahwa sungguh orang yang berjalan di malam hari, sara sairuhum, niscaya jadilah perjalanan mereka ilal hamdi, kepada pujian. Wajaduhu, dan mereka mendapati akannya perjalanan akan yang terpuji, indahum, di sisi mereka, halatus sibah, pada waktu subuh. Berjalan di malam hari cepat sampainya, subuh kita akan damai. Li'anna sayra fil laili yatwil arda, karena berjalan di malam itu memendekkan ia akan bumi, melipatkan ia akan bumi. Maksud melipatkan, berjalan di malam hari terasa waktunya cepat, sebentar udah nyampe. Kalau siang panas cuacanya. Nah. Wa indal mauti ya'tikal khabarul yakin, dan di ketika kematian akan datang kepadamu oleh khabar yang yakin. Apa maksud khabar yang yakin? Al-wadih, khabar yang jelas. Apanya jelas? Ai fi annaka tafrahu, sesungguhnya engkau gembira bihusuli ridha rabbil alamin, dengan mendapatkan ridha Allah Rabbul Alamin. Au tahzanu biwujudani sukhti, atau engkau akan gundah dengan mendapatkan kemarahannya. Artinya di ketika kita mati semuanya akan jelas. Wa indal maut, ketika kematian datang kepada oleh khabar yang yakin. Khabar yang yakin, khabar yang jelas, apa kita akan gembira dengan mendapatkan ridha Allah kalau banyak amalan baik, amalan selama di dunia, atau kita akan gundah dengan mendapatkan marah Allah. Wal wala ta'lamunna naba'ah, dan hendak engkau ketahui akan beritanya, ai khabaral mazkur, akan berita yang disebutkan daripada kegembiraan dan kegundahan, ba'dahin, sesudah satu waktu. Ai inqidha'i umrik, sesudah berlalunya umurmu. Kita nanti akan tahu kan. Wa id arsyadnaka, dan ketika kami telah membimbing akan engkau, ai dallalnaka, kami tunjukkan akan engkau ila tertibil aurat, kepada susunan wirid-wirid, fal nazkur laka kaifiyatas shalah, maka hendak kami sebutkan untukmu akan cara salat, wasomi, cara puasa, wa adabahuma, dan akan adab keduanya. Fi faslaini, dalam dua fasal. Nah, jadi wa id arsyarna, karena telah kami tunjukkan akan engkau kepada tertib susunan wirid-wirid.
Dari awal kitab sampai sekarang, kita semua sudah tahu wirid-wirid apa saja yang harus kita lakukan dari bangun tidur hingga tidur kembali. Nah, karena itu beliau sekarang, fal nazkur laka, hendak kami menyebutkan kepadamu akan cara salat. Di bab-bab selanjutnya, beliau akan membahas cara salat, cara puasa, dan adab keduanya, adab salat, adab puasa, dalam 2 pasal. Wa adabal imamah wal qudwati, dan adab menjadi imam dan menjadi makmum, adab mengikuti, fi faslin wahid, dalam 1 pasal, wal jum'ati, dan adab Jumat, fi faslin wahid, dalam 1 pasal. Berarti akan ada beberapa pasal ke depan. Nah, sampai khatam insyaallah. Nah, inilah dia. Selesailah adab bangun tidur. Adab apa namanya? Adab adab tidur sampai bangun. Nah, sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.